Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di rumah, berjumpa kembali bersama Bu Umi di Sentra Intar. Teman-teman di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada minggu ini Bu Umi ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar masih di tema binatang ya teman-teman. Akan tetapi subtemanya kali ini berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Kali ini kita akan membahas tentang binatang amfibi. Nah, teman-teman semua, ada yang tahu tidak binatang amfibi itu apa? Yuk kita dengarkan bersama-sama penjelasan apa itu binatang amfibi dan hewannya itu apa saja. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam. Nah, dia bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di air. Kemudian, hewan amfibi juga termasuk hewan yang berdarah dingin ya teman-teman, dan memiliki tulang belakang. Nah, dari penjelasan singkat tadi, coba nih teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak hewan amfibi itu jenisnya apa? Nah, jenis hewan amfibi kita sebutkan sama-sama ya teman-teman. Yang pertama ada katak. Nah, yang pertama ada katak. Kemudian yang kedua ada kodok. Nah, ada katak, ada kodok. Nah, jika teman-teman bertanya, Bu Guru, katak dan kodok bukannya sama? Nah, menariknya di sini nih teman-teman. Ternyata katak dan kodok itu berbeda. Nah, bedanya apa Bu Umi? Kan sama-sama berbentuk binatang yang bisa disebut katak, bisa disebut kodok. Iya, mereka sama, jenisnya juga bentuknya sama. Cuman yang membedakan itu dari jenisnya, tekstur tubuhnya, dan lain-lain. Nah, sebelum kita akan lebih lanjut membahas tentang apa sih perbedaan kodok dan katak itu, yuk kita sama-sama dulu mengenal hewan apa saja yang termasuk hewan amfibi. Nah, yang tadi pertama ada kodok, ada katak. Kemudian ada apa lagi? Ada cacing, ada belut, dan ada ikan yang jenisnya memang ada kakinya ya teman-teman. Jadi ikannya itu mempunyai kaki. Nah, itu disebut dengan binatang amfibi karena mereka bisa hidup di dua alam. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang yang tadi ya, perbedaan apa itu katak dan apa itu kodok. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya dan lebih jelasnya, yuk kita saksikan video penjelasan tentang perbedaan katak dan kodok ya teman-teman. Yuk kita simak. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kami akan membahas tentang perbedaan kodok dan katak. Masyarakat awam masih menganggap sama antara kodok dan katak. Mereka memang satu bangsa, tapi kedua hewan ini berbeda loh. Lalu bagaimana kita membedakan keduanya? Yap, meskipun tampak serupa, sebenarnya kodok dan katak itu berbeda. Yuk kita belajar cara membedakan keduanya dengan melihat ciri-ciri berikut ini dari mereka. 1. Habitat. Perbedaan pertama adalah habitat keduanya. Kodok dan katak memang hewan amfibi, tapi kodok lebih banyak menghabiskan waktu di darat. Misalnya di kebun atau hutan, termasuk di pepohonan. Sedangkan katak lebih suka berada di dekat sumber air seperti kolam, danau, atau sungai. 2. Kulit.
Karena punya habitat yang berbeda, kulit kodok dan katak juga tampak berbeda. Kodok umumnya memiliki kulit yang kering, kasar, dan berbintil-bintil. Sedangkan kulit katak cenderung lebih mulus dan licin serta tampak basah. 3. Kaki. Kodok dan katak juga punya perbedaan pada kakinya. Kaki kodok umumnya lebih pendek dan gemuk, sedangkan katak punya kaki yang lebih panjang dan ramping. Hal itu membuat cara bergerak mereka pun berbeda. Kodok lebih suka berjalan, kalaupun melompat, lompatan mereka tidak jauh. Sedangkan katak adalah pelompat pulung yang bisa melompat cukup jauh. 4. Gigi. Tahukah kamu bahwa ternyata katak itu punya gigi? Sedangkan kodok sama sekali tidak punya gigi. Tapi meski begitu, baik kodok maupun katak langsung menelan makanan secara utuh. Gigi katak hanya digunakan untuk mencengkeram mangsanya supaya tidak lepas, bukan untuk mengunyah. 5. Telur. Kodok dan katak sama-sama bertelur di air, dan sekali bertelur mereka bisa mengeluarkan ratusan telur, tapi formasinya berbeda. Telur-telur kodok umumnya berbaris seperti rantai, sedangkan telur katak berkumpul dalam satu klaster seperti anggur. 6. Mekanisme pertahanan. Banyak spesies kodok yang punya mekanisme pertahanan untuk menghindari predator. Saat terancam, mereka bisa mengeluarkan cairan beracun dan berbau dari punggung mereka. Cairan tersebut bisa menyakiti mata predatornya dan membuatnya kabur. Beberapa spesies katak juga punya racun, tapi mekanisme pertahanan mereka berbeda. Racun katak yang terdapat dalam kulit mereka enggak membuat predator kabur. Tapi begitu si predator nekat mencaplok katak tersebut ke dalam mulutnya, ia akan langsung memuntahkannya lagi karena rasanya enggak enak. Si predator pun akan kapok dan gak berani macam-macam lagi. Nah, itulah 6 perbedaan antara kodok dan katak yang perlu kamu tahu. Jadi, lain kali kamu melihat hewan kecil yang melompat-lompat di halaman rumahmu, kamu bisa langsung tahu apakah itu kodok atau katak. Nah, teman-teman, itu tadi perbedaan katak dan kodok. Nah, sekarang Bumi tanya nih, teman-teman pernah dengar tidak suara katak itu yang seperti apa dan suara kodok itu yang seperti apa? Ada yang bisa menirukan bagaimana suara kodok dan bagaimana suara katak? Nah, pasti teman-teman juga bingung kan, bagaimana sih yang suara kodok dan mana yang suara katak? Sama, Bu Umi juga bingung, tidak bisa membedakan mana suara katak dan mana suara kodok. Nah, untuk itu, yuk kita sama-sama lihat lagi video berikut ini bagaimana yang suara katak dan bagaimana yang suara kodok. Nah, teman-teman, itu tadi suara katak dan suara kodok. Ternyata suara kodok itu aneh-aneh ya teman-teman, beda-beda, tidak sama dengan suara katak. Suara kodok lebih cenderung bervariasi dan bermacam-macam. Ada yang seperti menangis, ada yang seperti menjerit, kayak gitu ya. Lucu ya teman-teman suaranya, walaupun bentuk binatangnya tidak selucu suaranya. Tadi kita sudah mengenal perbedaan antara kodok dan katak. Mendengarkan suara kodok dan katak juga sudah. Nah, sekarang Bu Umi ingin mengajak teman-teman untuk
mengetahui kisah asal usul atau kisah sejarahnya seekor katak itu pada zaman Nabi Ibrahim. Nah teman-teman, ternyata singkat ceritanya nih teman-teman ya, sebelum kita menonton videonya, Bumi ingin memberitahu kepada teman-teman bahwasannya dulu pada zaman Nabi Ibrahim, pada saat Nabi Ibrahim itu dibakar oleh kaum Nasrani, yang menolong Nabi Ibrahim memadamkan api itu ternyata adalah seekor katak. Makanya kenapa kita sebagai seorang muslim atau orang Islam tidak boleh membunuh seekor katak, karena sesungguhnya katak itu adalah penolong bagi Nabi Ibrahim pada zaman itu. Dan itu juga tercatat di dalam sebuah hadis loh teman-teman. Seperti apa kisah selengkapnya? Yuk kita lihat video berikut ini. Tampilannya yang menjijikan, mungkin banyak di antara kita benci ketika melihat katak secara langsung. Bahkan mungkin ada yang dengan tega membunuhnya. Padahal dalam agama Islam, hewan katak justru dilarang untuk dibunuh. Meski dianggap hewan yang kecil dan remeh, namun ternyata di zaman Nabi, hewan katak pernah memiliki peranan penting, khususnya bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, dahulu katak memadamkan api dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, sedangkan cicak meniup-niupnya. Maka dilarang membunuh katak dan diperintahkan membunuh cicak. Ternyata latar belakang kebaikan katak inilah yang menjadikan kita dilarang membunuh katak. Alasan ini seperti berlaku kepada kelelawar yang mana kita dilarang untuk membunuhnya. Abdullah bin Amr berkata, janganlah kalian membunuh katak karena sesungguhnya suaranya adalah tasbih. Dan janganlah kalian membunuh kelelawar karena sesungguhnya ketika Baitul Maqdis hancur, ia berdoa, wahai Tuhanku, berilah aku kekuasaan terhadap lautan agar aku bisa menenggelamkan mereka. Hadis riwayat Baihaqi. Seperti yang kita ketahui, jika katak adalah salah satu hewan amfibi yang bisa hidup di darat dan juga di air. Menariknya, dalam agama Islam, rupanya membunuh katak sangat dilarang. Dalam sebuah riwayat mauquf atau perkataan sahabat yang sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, janganlah kalian membunuh katak karena dia senantiasa bertasbih, dan jangan membunuh kelelawar karena ketika Baitul Maqdis runtuh, dia berkata, wahai Tuhannya pemimpinku yang menguasai lautan. Mereka berdoa sampai mereka membelah lautan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Seperti dikutip dari Rumasyo, penulis Aunul Ma'bud mengatakan, jika seseorang ingin bertobat dengan katak, tentu saja ia perlu membunuhnya. Jika diharamkan untuk membunuh, maka tentu saja dilarang pula untuk berobat dengannya. Katak itu terlarang, boleh jadi karena ia najis atau boleh jadi karena ia adalah hewan yang kotor. Dari Abdur Razak rahimahullah, dalam kitab Al-Mushannaf, Rasulullah SAW bersabda, berilah keamanan bagi kodok atau jangan dibunuh, karena sesungguhnya suaranya yang kalian dengar adalah tasbih, takdis dan takbir. Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Robnya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka diizinkanlah bagi kodok. Kemudian api menimpanya, maka Allah menggantikan untuknya panas api dengan air. Hadis riwayat Anas bin Malik. Sekelas Presiden Indonesia, yakni Joko Widodo, rupanya gemar memelihara katak. Mendengar fakta tersebut, mungkin kita akan berpikir, untuk apa Presiden Indonesia gemar memelihara hewan yang hidup di dua alam tersebut? Dikutip dari redaksi Indonesia, ternyata keberadaan katak memiliki peran besar dalam ekosistem. Suara katak dapat merangsang membukanya mulut daun atau stomata. Dengan terbukanya mulut daun, maka terjadilah transfer air dan mineral yang diserap akar ke seluruh bagian tanaman. Hal ini diiringi dengan terjadinya fotosintesa, yaitu proses pembuatan makanan dengan bantuan sinar matahari, karbon dioksida, dan air. Karbon dioksida yang dihisap stomata kemudian diubah dan dilepas kembali menjadi oksigen. Itulah kenapa katak berperan besar sebagai penjaga ekosistem. Keberadaan katak juga bisa dijadikan indikator kesuburan suatu daerah. Dengan banyaknya katak menandakan kesuburan suatu wilayah, karena banyak tanaman yang bisa tumbuh, yang kemudian menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Nah, semoga setelah kita menonton video tadi, kita
mulai detik ini dan mulai saat ini tidak sembarangan membunuh binatang, apalagi kalau binatangnya nggak berdosa. Itu jangan ya teman-teman, atau binatangnya nggak mengganggu kita, itu kita tidak boleh membunuhnya, apalagi kalau cuman untuk main-main, kan kasihan ya kan. Nah, setelah ini Bu Umi ingin mengajak teman-teman juga lagi untuk menyimak satu buah cerita. Jadi di satu buah cerita dan kisah ini teman-teman ada 3 binatang. Yang pertama itu ada seekor cacing, cacingnya itu buta. Yang kedua ada seekor katak, dan yang ketiga ada seekor semut. Nah, seperti apa kisahnya teman-teman? Yuk kita saksikan. Semoga dari tayangan atau kisah yang akan kita saksikan ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Yuk, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam duduk di pinggir danau. Kemudian tampaklah seekor semut membawa sebutir gandum menuju ke tepi danau. Di tepi danau muncullah seekor katak dari dalam air. Katak itu membuka mulutnya, lalu semut itu bersama sebutir gandum yang dibawanya masuk ke dalam mulut katak. Kemudian katak itu pun menyelam ke dalam danau dalam waktu yang cukup lama. Selang beberapa waktu, katak tersebut keluar dari dalam air dan membuka mulutnya, sehingga tampaklah semut tadi yang sudah tidak membawa sebutir gandum lagi bersamanya. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil semut itu dan menanyakan kepadanya tentang apa yang dilakukan barusan. "Wahai semut, apa yang kamu lakukan selama berada di mulut katak?" Semut itu menjawab, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya di dalam danau itu terdapat sebuah batu yang cekung berongga, dan di dalam cekungan batu itu terdapat seekor cacing yang buta." Jawab semut, "Cacing tersebut tidak kuasa keluar dari cekungan batu itu untuk mencari penghidupannya, dan sesungguhnya Allah telah mempercayakan kepadaku urusan rezekinya." Lanjut semut, "Oleh karena itu aku membawakan rezekinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguasakan kepadaku sehingga katak itu membawaku kepadanya. Maka air ini tidaklah membahayakan bagiku. Sesampai di batu itu, katak itu meletakkan mulutnya di rongga batu itu, lalu aku pun dapat masuk ke dalamnya. Kemudian setelah aku menyampaikan rezeki kepada cacing itu, aku keluar dari rongga batu kembali ke mulut katak ini, lalu katak ini mengembalikan aku di tepi danau." Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian bertanya, "Apakah kamu mendengar suara tasbih cacing itu?" "Ya," cacing itu mengucapkan, "Wahai zat yang tidak melupakan aku di dalam danau yang dalam ini, dengan rezekimu janganlah engkau melupakan hamba-hambamu yang beriman dengan rahmatmu." Dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, Allah sudah menyiapkan rezeki untuk anak Adam. Bahkan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi adalah kisah yang baru saja kita saksikan ya teman-teman. Semoga dari kisah yang sudah kita lihat barusan, kita bisa mengambil hikmahnya dan mengambil kesimpulan bahwasanya seorang makhluk di dunia ini termasuk diri kita itu sudah mempunyai apa? Sudah mempunyai jalan rezekinya masing-masing. Seekor binatang saja bisa saling tolong-menolong dalam mencari rezeki, apalagi kita sebagai manusia. Nah teman-teman, itu tadi adalah kegiatan dan penjelasan kita hari ini. Nah teman-teman, itu tadi adalah kisah-kisah dan penjelasan yang bisa Bu Umi sampaikan hari ini. Kemudian kita akan memasuki di kegiatan Sentra Inta. Kegiatan Sentra Inta kali ini Bu Umi ingin mengajak teman-teman untuk berkegiatan menempel apa? Menempel bentuk kodok atau katak ya teman-teman. Nah, bentuk kodok atau katak menempelnya menjadi bentuk seperti ini. Nah, seperti apa langkah-langkahnya dan seperti apa cara mengerjakannya? Yuk kita simak video tutorial berikut ini.
Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Nah, semoga teman-teman di rumah bisa melaksanakan kegiatannya, bisa mempelajari sedikit demi sedikit apa yang Bu Umi jelaskan tadi dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, cukup sekian kegiatan dari Bu Umi dari Sentra Infak. Jangan lupa teman-teman silahkan dikerjakan dan kemudian disetor ke grupnya masing-masing ya teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan teman-teman.